India jadi negara paling berbahaya di dunia untuk perempuan. India menempati urutan pertama sebagai negara paling berbahaya di dunia bagi kaum perempuan. Temuan ini berasal dari sebuah studi baru yang dilakukan Thomson Reuters Foundation dan dirilis pada 26 Juni 2018. Lebih dari 550 para ahli menyatakan, India adalah negara memiliki paling banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, perdagangan perempuan untuk pekerjaan rumah tangga, kerja paksa, perkawinan paksa, dan perbudakan seksual. Jajak pendapat dilakukan antara Maret sampai Mei 2018 dengan para ahli dari Eropa, Afrika, Amerika, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Pasifik. Responden meliputi akademisi, staf perawatan kesehatan, pekerja non-pemerintah, pembuat kebijakan, spesialis pengembangan, dan pengamat sosial, dilansir dari Indi 100. Yang lebih memilukan, di India ada berbagai risiko yang harus dihadapi perempuan akibat adat istiadat setempat, seperti mutilasi alat kelamin perempuan, kekerasan fisik, dan perkawinan anak. Data pemerintah setempat menunjukkan, kasus kejahatan terhadap perempuan yang dilaporkan meningkat 83% antara tahun 2007 dan 2016. Melihat data tersebut, ada 4 kasus perkosaan yang dilaporkan setiap jam. India juga kerap menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Ini karena adanya sejumlah kejahatan kekerasan seksual yang tinggi terhadap perempuan. Awal tahun ini, 8 pria Hindu dituduh melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis Muslim berusia 8 tahun. Dalam kasus terpisah pada April 2018, seorang gadis berusia 7 tahun di kota Kotwali Nagar diperkosa dan dibunuh ketika sudah menikah. Pernah juga ribuan orang turun ke jalan untuk menyuarakan aksi protes atas kematian seorang gadis 16 tahun. Gadis itu meninggal setelah diperkosa dan dibakar hidup-hidup di rumahnya sendiri. Ada pengabaian dan penghinaan terhadap perempuan di India. Dari maraknya kasus pemerkosaan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pembunuhan bayi perempuan menjadi tidak terhindarkan, kata Manjunat Gangadhara, seorang pejabat pemerintah negara bagian Karnataka. Selain India, ada 9 negara lain yang juga didapuk sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan, yaitu Afghanistan, Suriah, Somalia, Arab Saudi, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Yaman, Nigeria, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang masuk sebagai negara paling berbahaya urutan ke-10 di dunia bagi perempuan membuat para ahli terkejut. Padahal, kampanye MeToo dan Time Up melawan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan sedang kencang bergaung di negeri Paman Sam ini. India suku Muria, suku yang tinggal di daerah Naksal Bastar di Chhattisgarh, India tengah memiliki tradisi seksual kuno yang cukup aneh. Tradisi ini lebih dikenal dengan nama Gotul Muria. Dikutip dari indiatimes.com, Gotul adalah budaya suku Muria dan Gond yang tidak tabu tentang seks pranikah. Di sini anak-anak akan diajarkan untuk berlatih seks pranikah. Gotul menjadi pusat keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat yang merupakan asrama desa untuk anak perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Anak-anak yang sudah remaja akan diajari pendidikan jasmani, keterampilan seni, minum alkohol hingga kesadaran tentang seks. Anak remaja di sini juga dapat berkencan, berlatih seks sebelum menikah dengan satu atau pasangan yang berbeda, serta mempelajari budaya dan legenda suku mereka.
Gotul sendiri sebenarnya adalah gubuk bercinta yang terbuat dari bambu atau tanah liat. Jadi anak laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 10 tahun akan dikirim ke Gotul. Berdasarkan tradisi, mereka yang datang akan diiringi tabuhan drum. Di sini, anak laki-laki disebut Chelix, sedangkan anak perempuan disebut Motiaris. Adapun pemimpin Gotul yang di sana disebut dengan Siredar dan Belosa. Anak laki-laki di sana akan membuat sisir dari bambu. Semakin menarik sisir yang dibuat maka semakin besar peluang seorang gadis memilih dia sebagai pasangannya. Jika seorang gadis menyukai sisir anak laki-laki, dia mencurinya dan memakainya dengan bangga di rambutnya, menyatakan komitmen mereka untuk hidup bersama. Selain itu, di sana mereka bebas melakukan apa saja seperti bercumbu atau melepas tuntas birahi lewat hubungan badan seberapa kali sanggup, sampai mereka menemukan pasangan yang ideal. Namun, seks berkelompok tidak diperbolehkan di Gotul. Di beberapa tempat para anggota tidak dianjurkan melakukannya karena akan menimbulkan keterikatan emosional dengan pasangannya dan dapat dikenakan hukuman lantaran telah tidur bersama dengan pasangan yang sama untuk lebih banyak malam. Di Gotul remaja dianjurkan untuk melakukan hubungan monogami. Namun kadang-kadang juga dengan banyak orang. Yang jelas, para remaja tersebut diizinkan melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan emosional. Sebelum berhubungan seks, para remaja perempuan biasanya akan mengonsumsi minuman alkohol tradisional yang berfungsi sebagai kontrasepsi. Sama seperti skenario kencan modern, begitu pasangan memutuskan bahwa mereka dibuat untuk satu sama lain, mereka diharapkan untuk menghabiskan waktu mereka di Gotul dengan calon pasangan. Konon jika hasil hubungan tersebut membuat si perempuan hamil, maka anak tersebut nanti akan diadopsi oleh warga kampung. Perbudakan seks berbalut pemujaan dewa di India. Di India, ada fenomena anak-anak perempuan yang dipaksa mendedikasikan dirinya untuk pemujaan dan pelayanan kepada dewa, dewi atau kuil. Mereka disebut devadasi, yakni bahasa Sanskerta dari pelayan dewa. Salah satu yang mengalami hal tersebut adalah Huvaka Bhimappa. Didedikasikan untuk seorang dewi India sebagai seorang anak, Bhimappa masuk dunia perbudakan seksual setelah pamannya mengambil keperawanannya dengan memperkosanya untuk ditukar dengan saree dan beberapa perhiasan. Bhimappa belum berusia 10 tahun ketika dia menjadi devadasi, yakni gadis-gadis yang dipaksa oleh orang tua mereka untuk melakukan ritual pernikahan yang rumit dengan dewa Hindu. Banyak dari mereka kemudian dipaksa melakukan prostitusi ilegal. Seorang devadasi diharapkan menjalani kehidupan yang taat beragama, dilarang menikahi manusia lain, dan dipaksa saat pubertas untuk mengorbankan keperawanan mereka kepada pria yang lebih tua, dengan imbalan uang atau hadiah. Dalam kasus saya, itu adalah saudara laki-laki ibu saya, kata Bhimappa, yang kini berusia akhir 40-an. Setelahnya, Bhimappa berada di dunia perbudakan seksual selama bertahun-tahun. Ia menghasilkan uang untuk keluarganya melalui pertemuan dengan pria lain atas nama melayani dewi. Dirinya kemudian berhasil lolos dari perbudakannya tanpa pendidikan, sehingga setelahnya hanya bisa menghasilkan sekitar $1 sehari dengan bekerja keras di ladang. Ia juga dikucilkan oleh komunitasnya saat menjadi pemuja dewi Hindu yang lama, sehingga sulit meminta pertolongan dari luar. Jika saya bukan seorang devadasi, saya akan memiliki keluarga, anak, dan sejumlah uang. Saya akan hidup dengan baik, katanya,
menyebut pernah mencintai seorang pria, tetapi tidak terpikirkan olehnya untuk menikah dengan orang tersebut. Devadasis. Para devadasi telah menjadi bagian integral dari budaya India Selatan selama berabad-abad dan pernah dianggap sebagai hal terhormat di masyarakat. Gagasan tentang perbudakan seksual yang disetujui secara agama bukanlah bagian dari sistem patronase asli, kata sejarawan Gayatri Iyer. Iyer mengatakan bahwa pada abad ke-19, selama era kolonial Inggris, fakta ketuhanan antara Devadasis dan Dewi berkembang menjadi institusi eksploitasi seksual. Sekarang ini berfungsi sebagai sarana bagi keluarga yang dilanda kemiskinan dari hierarki kasta kaku India yang paling bawah untuk membebaskan diri dari tanggung jawab atas anak perempuan mereka. Anak perempuan biasanya dianggap memberatkan dan mahal di India karena tradisi mahar pernikahan. Dengan memaksa anak perempuan menjadi devadasi, keluarga yang lebih miskin mendapatkan sumber pendapatan dan menghindari biaya menikahkan mereka. Banyak rumah tangga di sekitar kota kecil Saundatti di selatan, rumah bagi kuil lama yang dihormati, percaya bahwa memiliki anggota keluarga dalam ordo dapat mengangkat kekayaan mereka atau menyembuhkan penyakit orang yang dicintai. Namun, praktik itu dilarang di negara bagian asal Bhimapa di Karnataka pada tahun 1982, dan Pengadilan Tinggi India menggambarkan pengabdian gadis-gadis muda ke kuil sebagai kejahatan. Sayangnya, para juru kampanye mengatakan bahwa gadis-gadis muda diam-diam masih dilantik ke dalam ordo devadasi. 4 dekade setelah larangan negara, masih ada lebih dari 70.000 devadasis di Karnataka, menurut data Komisi Hak Asasi Manusia India tahun lalu. Di sisi lain, banyak perempuan muda yang meninggal akibat praktik ini. Hubungan seks yang tidak aman selama bertahun-tahun membuat banyak anak-anak perempuan yang menjadi devadasis terkena infeksi menular seksual, termasuk HIV. Saya tahu wanita yang terinfeksi dan sekarang telah menular ke anak-anak mereka, kata seorang aktivis yang bekerja dengan devadasis, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Mereka menyembunyikannya dan hidup dengan rahasia. Banyak wanita telah meninggal, pungkasnya.